Ya, dibilang panjang, tidak terlalu panjang, tetapi isinya panduan dalam kehidupan. Betul tak, Pak? Panduan dalam hidup ini, beginilah Allah jelaskan dalam satu ayat. Masya Allah. Luar biasanya Al-Quran ya. Satu ayat saja pun jadi pegangan, insya Allah manusia selamat. Gitu. Inilah dia Al-Qasas ayat 77. Kalau kita perhatikan, ayat ini memang lanjutan dari ayat sebelumnya, ayat 76. Ayat 76 itu menerangkan tentang kebinasaan Qarun. Nah, begitu Pak. Coba Bapak lihat itu ayat 76-nya. Ya. Silakan pegang Quran. Kalau enggak pegang Quran nanti dengar aja gitu. Jadi Al-Qasas ya. Betul kan? Ayat 76 itu tentang apa? Tentang Qarun kan? Nah, jadi Allah menceritakan bahwa Qarun itu celaka karena tergiur sama dunia. Begitu. Qarun itu binasa karena mabuk dengan dunia. Nah, jadi di ayat 77 Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran keselamatan di dalam hidup ini begini. Mau selamat, ya pakailah itu panduan Allah tadi. Nah, jadi oleh karenanya memang ayat 77 ini ya bisa dipakai untuk individu pribadi, bisa juga untuk umat keseluruhan. Begitu. Mari kita lihat Pak satu persatu ayat ini. Nah, kita ambil ringkasannya. Ini kan tadi ayatnya, ini dia nih. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu yang pertama. Nah, ada 3 kandungan ayat. Yang pertama, posisi dunia dan akhirat. Ya, posisi dunia dan akhirat. Kata Allah tadi apa? Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu berupa kebahagiaan akhirat. Dan jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Itu kan mendudukkan kedudukan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, wa ahsin. Itu dia tadi. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, ini namanya ini kira-kira misi kebaikan. Ya. Jadi hamba Allah, umat Nabi Muhammad dalam hidup ini misinya itu menyebarkan kebaikan gitu. Kemudian yang ketiga isinya ini wala tabghil fasada fil ardh. Jangan engkau melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, larangan berbuat kerusakan. Kenapa? Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Rasanya Pak dari ya artinya penerjemahan sederhana saja kita bisa mengatakan ya ini betul-betul dalam ayat ini Allah menceritakan kiat bahagia dunia dan akhirat. Betul kan? Nah, mari kita lihat dulu posisi dunia dan akhirat. Ada apa? Banyak orang tersesat karena salah menempatkan dunia, termasuklah itu Qarun tadi. Ya. Qarun tadi itu dikasih Allah ke dia dunia, disebutkan Pak bagaimana orang kuat tidak bisa membawa kunci kasnya. Ya Allah, kuncinya Pak, bukan kasnya ya. Kuncinya nggak bisa dipikul oleh orang kuat.
Bisa Bapak bayangkan itu? Kalau tadi kasnya tak bisa di orang kuat, kita bilang, wah sebegitu hebat ya kekayaannya. Berapa itu emasnya? Begitu? Ini kuncinya. Subhanallah. Ya Rabb. Nah, akan tetapi si Qarun ini lupa akhirat. Tergiur dengan dunia. Membuat dia menjadi apa? Sombong. Tadinya dia itu pengikutnya Nabi Musa, Pak. Nah, biar tahu ya. Jadi Musa ini musuhnya itu ada 3. Yang pertama siapa? Fir'aun. Nah, ini Fir'aun ini elit kekuasaannya. Elit kekuasaan pada masa itu. Yang kedua siapa musuhnya? Ayo. Nah, kita sebut aja ini Qarun. Konglomeratnya, Pak. Yang ketiga musuhnya itu Haman. Kita sebutlah sekarang itu teknokrat. Jadi 3 ini ada dalam satu kekuasaan. Ada di satu zaman. Dan inilah yang dihadapi oleh Musa. Mereka ini kerjasama. Ya. Jadi Haman sama. Dia teknokratnya. Kita bilanglah tangan kanannya siapa? Fir'aun. Dia disuruh oleh Fir'aun, ayo bangunkan menara ya, tinggi biar aku melihat Tuhannya Musa itu. Dia katanya mau naik melihat mana Tuhannya Musa. Disuruhnya siapa? Nah, ini arsiteknya dia nih, Pak. Ya. Dibangunlah sama si Haman itu. Nah, ini kalau Bapak pergi ke Mesir di daerah Luxor sana, Uqsur dalam bahasa Arabnya Uqsur. Di sana itu kan ada istananya Fir'aun. Dan di sana ada menara tinggi. Ya. Kemungkinan itulah dulu yang dibangun oleh siapa? Haman atas perintah Fir'aun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia pikir yang namanya Tuhan itu bisa dilihat. Padahal dia yang melihat kita. Kita tidak mungkin bisa melihat Allah. Kalau bisa dilihat, itu bukan Tuhan. Iya kan? Kalau bisa dilihat, itu bukan Tuhan. Tapi Fir'aun itu, begitulah otaknya dipikirnya. Yang namanya Tuhan itu, wow, sebesar apa? Melebihi besarnya dia gitu ya. Nah, jadi ini Haman. Kemudian, itu dia tadi Qarun. Konglomeratnya. Nah, ayat ini lebih khusus kepada si Qarun. Ya. Jadi banyak orang tersesat karena salah memposisikan dunia. Sekarang ini pun begitu juga, betul enggak? Banyak orang tersesat gara-gara salah. Dunia ini menjadi tujuan akhir atau sementara. Kalau salah menempatkannya, itulah Bapak lihat sekarang. Ya, di zaman kita ini seperti apa? Orang-orang yang berkejar dengan dunia. Sampai-sampai agama pun diinjak-injak. Ya, Allah sama sekali tidak dipikirkan. Mati tidak terpikir. Mengejar dunia. Ya, bagaimana mereka serakahnya, betul. Bagaimana mereka mencuri. Ya, tak tanggung, bukan 100 juta. Ya Pak ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kamu cari wahai manusia? Nah, jadi banyak orang tersesat oleh karenanya kita pun jangan ikut-ikutan salah. Kalau banyak di sekitar kita orang salah
menempatkan dunia, kita jangan itu salah. Lalu bagaimana? Itu dia tadi. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah kebahagiaan akhirat dulu. Akhirat yang harus diutamakan dari dunia. Nah, sekarang saya ulang kembali ya Pak ya. Carilah kebahagiaan negeri akhirat yang Allah datangkan kepadamu. Dan jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Nah, sekarang saya coba balik ke Bapak. Bagaimana menurut Bapak? Carilah kesenangan dunia yang diberikan Allah. Dan jangan kau lupakan bagianmu di akhirat. Kira-kira benar nggak? Hah? Sikap itu benar nggak? Salah. Itu membalik ayat. Nah, itu membalik ayat. Allah tidak menginginkan begitu. Allah menginginkan yang kamu kejar itu apa? Akhirat. Tapi kalau kamu kesempatan, ada peluang, ada kemampuan untuk mendapatkan dunia, jangan kamu basmi. Jangan kamu hilangkan. Namun yang pertama disebutkan Allah ad-darul akhirah. Nah, jadi akhirat yang harus diutamakan dari dunia. Jadi orientasi hidup ini bisa kebaca nggak Pak? Bisa kan? Masih bisa kan kebaca? Nah, orientasi hidup harus ukhrawi. Nah, beda dengan yang sebelahnya. Orientasi hidup mereka duniawi gitu. Allah menyuruh orientasi hidup kita harus ukhrawi. Siang malam kita memikirkan akhirat itu. Jangan dibalik. Siang malam memikirkan dunia. Yang anehnya begini Pak. Siang malam mikirin dunia, dunianya juga nggak dapat. Ya, akhirat memang karena tidak dipedulikan, dunia yang dikejar juga tidak dapat. Hidup tetap merana. La ilaha illallah. Ada nggak yang begini? Ada. Nggak pernah ke masjid, tak sholat, hidupnya pun susah. Padahal Allah sudah memberikan petunjuknya ke kamu. Kamu hidup muslim, iya. Tahu kamu Islam, kamu bersyahadat, kamu tahu apa yang menjadi kewajibanmu, masjid ada dekat rumahmu, pengajian ada di sekitarmu. Hah? Kenapa kau tidak datang sholat ke masjid? Kenapa kau tidak mendengarkan pengajian, ayat Quran, hadis Nabi yang dibacakan? Nah, sedangkan mereka ini urusan dunianya juga menyedihkan. Nah, itulah dia, rugi dua kali. Rugi dua kali. Kalau kamu susah duniawi, tetapi kamu dekat dengan Allah Ta'ala, kamu orang pintar. Gitu Pak. Kamu orang pintar. Tepat itu. Nah, mungkin suatu waktu Allah akan memberikan kepadamu dunia. Dan juga kesenangan dunia yang dikejar itu juga ya kan relatif ya. Ada orang memiliki dunia tapi tidak bisa menikmati dunia. Berapa banyak orang kaya tidak bisa menikmati. Yang umpamanya rumahnya besar-besar yang menempati pembantunya, Pak. Betul? Uangnya banyak. Tetapi kata dokter kamu nggak boleh makan yang berlemak, nggak boleh makan yang asin, nggak boleh makan yang manis. Lah, jadi apa yang dimakan? Apa yang kamu makan? Padahal uangnya membeli apa saja makanan dia bisa. Tapi kata dokter, jangan Pak makan yang berlemak, jangan yang bergula, jangan yang asin. Loh, ada gunanya uang.
nggak ada guna. Nah, itulah dunia yang dikejar itu. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, yang kita pikirkan adalah bagaimana nanti hidup di akhirat, sehingga kita mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla sehebat-hebatnya. Kemudian begitu juga dalam melakukan aktivitas dunia, ya target itu harus akhirat. Kenapa kau bekerja? Mencari karunia Allah, menghidupi keluarga. Betul? Lebih nanti dari situ aku mungkin bersedekah, berinfak, berwakaf di jalan Allah. Nah, jadi mengerjakan dunia pun tetap saja yang dipikirkan adalah akhirat. Nah, juga orientasi akhirat tidak juga harus umpamanya membuat kita berhenti. Saya tak usahlah kerja lagi. Kenapa? Lebih bagus saya di masjid. Lah, itu juga tak benar ya. Padahal kamu bisa bekerja. Apa yang kamu makan? Apa yang kamu belanjakan untuk anak istrimu? Nah, tapi yang begini ini kan cuma segelintir saja. Yang paling banyak yang terbalik itu. Gila dunia itu yang banyak, betul tak? Orang-orang yang gila dunia itu yang banyak sekarang. Kemudian, dunia adalah ladang bagi kehidupan akhirat. Betul? Jadi kita ini masanya masa menanam. Panennya nanti. Setelah masuk kubur, itu panennya. Nah, biasanya orang kalau masa bertanam itu susah payah nggak Pak? Atau santai-santai? Kalau petani santai-santai, ntar aja deh ke ladang. Ya, tunggu kamu. Apapun nggak karena mudah. Begitulah. Dunia ini tempat beramal. Subuh-subuh sudah datang ke masjid. Orang masih pada tidur. Dia sudah bangun. Ya, menghadap Allah, bermunajat, memohon keampunan. Masya Allah. Iya, begitulah. Ya, orang yang menjadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Dalam bekerja untuk dunia, nah, jadi kalau orang memikirkan akhirat, sedang bekerja pun dia kalau memikirkan akhirat, dia takut melanggar. Betul kan? Karena dalam urusan dunia itu ada larangan-larangan. Oh, ini tidak boleh. Karena ini riba. Saya nggak mau ini. Nah, walaupun umpamanya dia punya kesempatan untuk jadi kaya raya. Ini riba, saya tidak mau. Ini apa? Ini ada tipuan di sini. Memang begitu. Kalau saya mau, saya cepat kaya. Tetapi nipu. Jadi inilah namanya orang yang bekerja di dunia takut pada akhirat. Masya Allah. Luar biasa ya Pak ya. Nah, jadi bagaimana kita mendahulukan akhirat ini. Nah, mari kita lihat Bapak, apa indikasinya? Indikasi cinta akhirat. Betul nggak kita dicinta akhirat? Nah, merindukan kehidupan akhirat. Itu dia, siang malam memikirkan akhirat. Ya. Mendengar surga ingin sekali masuk ke dalamnya. Mendengar neraka ingin kabur, takut. Begitu mendengar ancaman-ancaman Allah Ta'ala kepada orang-orang mujrimin. Apa mujrimin? Penjahat di dunia. Begitu mendengarnya, orang kafir, orang munafik. Kan banyak kan? Tentang orang kafir, waduh. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Banyak ayat-ayat yang menceritakan innal ladzina kafaru wa kadzdzabu. Orang-orang yang kafir, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
mereka itu penghuni neraka, kita takut. Nah, itulah namanya bukti kita merindukan kehidupan akhirat. Mengejar surga, berlari menjauh dari neraka. Kemudian juga bersemangat dalam beribadah. Itu tanda indikasi cinta akhirat. Adapun orang, waduh saya kalau sudah membayangkan akhirat itu ya, aduh ingin sekali. Tetapi beribadah malas. Malas beribadah. Padahal sudah disebutkan, ya ibadah itulah kunci untuk masuk surga. Memang orang masuk surga itu bukan karena ibadahnya, tetapi karena rahmat Allah. Ya. Tetapi rahmat Allah, kasih sayang Allah itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang taat. Bagaimana kalau kamu tidak taat lalu kamu katakan saya ingin mendapatkan rahmat Allah? Kan terbalik. Tidak mau taat, tetapi mau mengharap rahmat Allah. Gimana? Jadi nggak terpenuhi modal, syarat nggak terpenuhi. Nah juga ya kira-kira senang berinfak. Kalau dalam soal apa? Dalam soal materi, senang berinfak. Soal ibadah tadi semangat terus. Ya coba bayangkan Bapak ya, kita habis nanti Isya kemarin datang ke masjid. Subuh ke masjid lagi. Coba orang yang nggak pernah ke masjid membayangkan itu gimana? Waduh, apa nggak bosan? Apa nggak capek? Datang ke situ lagi, datang ke situ lagi. Ya, sehari itu 5 kali. Itu orang-orang yang, ya, orang-orang yang jauh dari akhirat itu membayangkan, bahkan kadang-kadang, ayo ke masjid, ya titip salam aja. Nitip doa aja, titip, dikasih nitip doa. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi memang betul Pak, indikasi cinta akhirat itu semangat beribadah. Jadi apa saja yang dikatakan mau masuk surga, lakukan begini, begitu, begini, dia akan berusaha. Itulah bukti orang yang cinta akhirat. Kemudian gairah dalam menghadiri majelis ilmu, itu juga. Karena Allah atau Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam berjanji orang-orang yang menuntut ilmu kedudukannya luar biasa di mata Allah. Nah kita ini kan termasuk menuntut ilmu kita ini. Orang-orang yang menuntut ilmu didoakan oleh makhluk yang lain. Ikan di laut mendoakan Pak. Berapa kira-kira? Berapa ekor ikan di laut? Itu ikut mendoakan penuntut ilmu. Jadi orang yang tahu akhirat, tahu surga, mendengar ilmu, dia akan kejar. Nah, termasuklah itu ya orang-orang yang menghadiri majelis. Karena di dalam majelis itu yang dibicarakan apa? Allah dan Rasulnya. Qala Allah wa qala Rasul. Iya. Jadi gairah menghadiri majelis ilmu dan pengajian. Kemudian juga begitu, orang yang cinta akhirat ini merendahkan dunia, Pak. Merendahkan dunia. Wah itu mobil baru keluar itu sampah dunia. Wah itu jabatannya tahu nggak kamu itu? Itu sampah dunia. Jadi dunia itu sering dia apa? Dihinakan. Kesenangan dunia itu jangan dibesarkan. Jangan dianggap besar kesenangan dunia. Tetapi kalau umpamanya melihat dia itu habis Quran, oh Masya Allah, habis Quran. Saya juz 30 saja susah hafal, gimana dia bisa hafal Quran? Masya Allah. Membesarkan akhirat. Itu bapak itu setahu saya tidak pernah dia itu ketinggalan sholat berjamaah. Masya Allah.
Begitu ya. Nah, jadi yang sifatnya akhirat itu dibesarkan. Tetapi yang dunia, wah dia tuh baru saja dilantik itu. Itu sampah dunia, itu jabatan. Ya. Begitu banyak orang selesai masa jabatan, akhirnya dihinakan. Betul enggak, Pak? Selesai masa jabatan, Pak, harusnya orang apa? Dimuliakan dia. Dia sudah menyumbang. Tetapi ada orang habis masa jabatan dicaci maki orang. Ya, dimaki-maki orang. Gara-gara kamulah ini, ya, dunia kami ini jadi rusak, jadi hancur. Nah, coba tuh. Jadi jangan gembira kalau sudah mendengar apa? Jabatan. Jadi dunia itu dianggap rendah saja. Ya. Dikasih Allah siapa yang Allah kehendaki, tidak dikasihnya siapa yang dia tidak kehendaki. Tidak. Jadi tidak perlu, istilahnya tidak perlu membuat kita jadi gembira banget. Kalau tidak dapat, tidak perlu membuat jadi sedih banget. Itulah dunia. Ya. Ada orang gagal mendapatkan dunia, sedih sekali, sampai kurus badan. Kenapa kamu kurus badanmu? Gara-gara tidak mendapatkan dunia. Dunia itu sampah. Allahu Akbar. Nah, kapan bisa kita mencapai seperti ini? Nah, ya. Jadi ingat itu, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian yang kedua apa tadi, Pak? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah. Jadi ini tugas dari Allah kepada setiap manusia. Berbuat baik. Apa perbuatan baik itu? Oh, banyak. Umumnya kamu tahu yang namanya buat baik. Betul kan? Nah, jadi berbuat, jangan sombong. Ya. Jadilah orang yang tawadhu. Nah, Allah memerintahkan kita berbuat baik kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kira-kira Allah itu sudah berbuat baik gak kita? Aduh ya Allah, tidak bisa dihitung perbuatan baik Allah, Pak ya. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kalau tubuh kita. Bagaimana kira-kira kalau kepala Bapak pusing terus? Ya, kepala ini Pak pusing. Sedikit-sedikit, aduh, kok pusing ya? Ah, dikasihnya kamu kesehatan, ya Allah ya Rabbi. Hanya saja kebanyakan manusia tidak menilai kesehatan. Yang dinilainya kantong, uang. Ya, kantongnya tebal, wah kata dia Allah berbuat baik sama saya. Ketika penghasilannya, income-nya menipis, aduh, Allah tidak berbuat baik sama saya. Dia tidak hitung nilai kepala, mata. Kalau matamu berair terus, merah. Ya, kalau hidungmu mampet terus, kalau gigimu sakit, bisa orang tidur. Ya Allah, itu tidak dihitung, Pak. Bangun pagi kita dalam keadaan sehat, segar, hidup udara, itu nggak dihitung sama sebagian manusia. Yang dihitungnya, aduh hari ini nggak ada pendapatan kayaknya. Ya. Tapi kalau dia hitung, oh hari ini banyak objekan nih. Wah, dia bilang, wah saya dapat rezeki hari ini. Kamu tidak hitung badanmu, jantungmu, Allahu Akbar, ya, udara yang kamu hirup, ya,
Ada orang yang nggak bisa bernafas, Pak, sesak. Harus oksigen. La ilaha illallah. Memang karena kesehatan itu tidak kelihatan, tak dalam bentuk uang. Jadi sering diabaikan. Yang dihitung hanya dalam bentuk itu dia, emas, perak, uang. Itu yang dihitung. Nah, jadi Allah itu sudah berbuat baik kepada kamu. Maka Allah meminta berbuat baik juga lah kamu kepada siapa? Manusia. Masya Allah. Ya. Jadi kebaikan Allah itu yang harus kita ikut. Allah sudah berbuat baik kepadamu, maka ikuti. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ya, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah itu tetap kasihan kepada hambanya. Coba Bapak perhatikan orang-orang kafir ya. Dikasih Allah kekayaan tidak? Kekayaan yang luar biasa. Siapa yang mengasih kekayaan itu kepadamu? Itu bukan karena kehebatanmu. Tetapi kenapa engkau mensekutukan dia? Kenapa engkau ingkar kepadanya? Kenapa engkau syirik kepada Allah? Padahal Allah sudah kasih kepadamu kesenangan, kekayaan melimpah. Jadi nanti ketika mereka ini dilempar ke dalam neraka, Allah tidak berbuat zalim kepada mereka. Karena dulu waktu di dunia sudah dikasih tahu, esakan Allah, sembah Tuhanmu. Tapi mereka tidak mau, padahal sudah dikasih Allah kepada mereka apa waktu di dunia? Luar biasa. Jadi yang beruntung ujungnya siapa? Al-mu'minun. Betul nggak Pak? Al-mu'minun. Kalaupun mungkin dunia kita tidak sama seperti dunia orang-orang kafir, ya enggak? Kekayaan kita mungkin recehannya orang kafir, tetapi ingat akhirat. Ingat akhirat. Yang akan diberikan Allah kepadanya kesenangan akhirat adalah orang-orang yang mengesahkan dia, beribadah kepadanya, dan melakukan kebaikan waktu di dunia. Jadi kebaikan itu umum ya Pak ya, mencakup semua manusia, pada umumnya manusia. Termasuklah itu keluarga, termasuklah itu orang tua, jiran, kenalan, sahabat, bahkan sampai orang tak dikenal pun kita disuruh untuk berbuat apa? Baik. Ya. Ada orang di jalan, kita lagi jalan nih. Ya. Ban motornya pecah. Hah? Nggak baik itu kamu lewatin saja begitu dia. Iya. Entah ada sesuatu yang bisa kamu angkatkah motornya? Iya enggak? Atau ada yang kamu bisa, tukang tambal ban kira-kira 200-300 meter Pak dari sini. Ayo, kita dorong Pak. Coba. Jadi berbuat baik kepada siapa saja. Bukan berbuat baik hanya kepada kenalan Pak. Enggak. Kepada yang tidak kau kenal pun, kau harus berbuat baik. Begitulah hebatnya ajaran. Wa ahsin, berbuat baiklah. Kama sebagaimana ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang ketiga, wala tabghil fasada fil ard. Ini dia nih Pak. Coba lihat Bapak mushaf Bapak itu lagi. Betul enggak? Wala tabghil fasada fil ard. Apa artinya al-fasad? Kerusakan. La tabghi. Jangan menginginkan, ya Allah, menginginkan kerusakan saja enggak boleh. Apalagi melakukan kerusakan. Luar biasa ayat itu. Jadi kita itu yang betul-betul
ditunjukin Pak ya. Mau selamat, mau bahagia, begini caranya. Jangan menginginkan saja nggak boleh. Ya, bagaimana supaya si A celaka? Nah, bagaimana supaya masyarakat tertentu itu ya sengsara? Nah, perbuatan merusak al-fasad. Nah, ini ingat Pak, apa namanya Pak? Tolong sebut. Al-fasad. Itu al-fasad kalau sudah dibilang, kalau sudah kita dengar dalam Al-Quran, orang baca Quran, wala tufsidu fil ardi. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau sudah mendengarkan al-fasad, langsung nyambung Pak. Oh, fasad itu artinya kerusakan. Kerusakan itu ada yang sifatnya materi, tetapi ada juga yang tidak materi, yang tak kelihatan. Rusak, tapi nggak kelihatan rusaknya Pak. Nah, ya. Nggak kelihatan rusaknya. Dua-duanya sama-sama bahaya. Ya, Allah tidak suka kepada kaum yang merusak. Dan kerusakan akan menimbulkan murka Allah. Kalau dibaca kitab tafsir, yang disebut kerusakan itu dua pembagiannya. Yang pertama kufur kepada Allah, yang kedua bermaksiat kepada Allah. Itu namanya kerusakan. Maksiat seperti apapun itu namanya kerusakan. Kufur seperti apapun bentuknya itu adalah kerusakan. Nah, ya. Jadi sebaliknya, apa lawan dari merusak? Apa lawannya? Memelihara atau memperbaiki. Nah, memperbaiki. Jadi kalau tadi kafir kepada Allah merusak, maka memperbaiki itu adalah apa? Taat. Mentauhidkan ibadah. Jadi kalau orang rajin ibadah, sesungguhnya dia memperbaiki keadaan. Begitu Pak. Karena lawan dari memperbaiki itu merusak. Merusak itu artinya kufur, ingkar kepada Allah. Lalu memperbaiki itu apa bentuknya? Mentauhidkan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang satunya kerusakan itu maknanya juga maksiat. Ya. Jadi lawannya apa? Memperbaiki. Apa lawan maksiat? Taat. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, itu namanya, itu orang sudah disebut memperbaiki. Oh, dia tuh ya tidak pernah minum mabuk, tidak pernah ya menyakiti orang, tidak pernah memakan uang haram, tidak pernah mencuri, tidak pernah berjudi. Sesungguhnya dialah orang yang memperbaiki bumi. Memperbaiki bumi. Jadi umat Rasulullah itu adalah umat yang memperbaiki. Coba balik, kerjaannya berjudi, bahkan dia otak judi. Dia pemakai apa? Narkotika, bahkan dia penjualnya. Dia pemakan riba. Suka ikut pinjam online. Ya. Oh, tidak peduli dia harta orang. Ya. Dia apa namanya? Serobot saja. Pokoknya begitu ada di depannya dia akan. Sesungguhnya mereka inilah yang disebut kaum perusak. Ingat tuh Pak. Jadi yang dikatakan
fasad, kerusakan itu adalah satu apa tadi? Kufur kepada Allah. Yang kedua, bermaksiat. Inilah yang dua ini kerusakan hakikatnya. Lalu Allah Ta'ala menyuruh kita untuk beribadah kepadanya dan menjauhi maksiat atau taat. Maka itulah yang disebut hakikatnya memperbaiki. Nah, mari kita lihat Bapak-bapak apa saja ini kerusakan material. Waduh, ada yang namanya limbah, ada namanya kerusakan lingkungan, laut jadi kotor, udara jadi rusak, daratan jadi hancur. Inilah perbuatan-perbuatan merusak. Manusia sulit menikmati udara bersih. Coba Bapak bandingkan ya di dalam Jakarta. Masih pagi sudah kabut. Betul. Asap, Pak. Masih pagi nih. Ya Allah. Coba Bapak keluar daerah. Ya, pulau lain. Masya Allah, biru. Betul. Pagi itu biru, sampai siang juga masih biru. Ya Allah. Coba. Siapa yang merusak udara? Manusia. Merusak laut. Nah, ini dia yang punya pabrik itu, Pak. Ya kan? Dia tidak peduli. Pabrik yang besar, luas. Kemana dibuangnya? Limbahnya ke laut. Jadilah laut itu kotor, beracun. Sehingga ikan pun ikut jadi korban. Betul tidak, Pak? Wah, ikan kalau daerah-daerah situ itu jangan dimakan. Nah, kan itu kita dengarkan itu kan. Bisa sakit kamu nanti makannya ikan-ikan yang di situ. Karena apa? Airnya sudah beracun. Ya Allah ya Rabbi, manusia ya. Kerja manusia. Iya, daratan hancur. Lihat Bapak lah, hutan. Coba Bapak lihat-lihat ya gunung-gunung. Nah. Harusnya gunung itu kan hijau dari jauh ya. Tetapi kadang-kadang kita melihat ada gunung yang sudah coklat, Pak. Udah habis hutannya. Nah, tinggal menunggu, Pak. Entah kapan nanti akan kita dengar apa? Tanah longsor. Ini perbuatan merusak. Dikasih Allah kamu gunung indah, hijau, ya. Hutan di situ. Datang manusia, ya. Membabat hutan. Akhirnya manusia sulit menikmati udara bersih, sulit menikmati air bersih, lingkungan yang bersih. Nah, itu semuanya kerusakan yang sifatnya materi atau fisik. Di dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat. Ayo, bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan karena ulah tangan manusia. Nah, apakah kerusakan itu hanya sifatnya materi saja? Tidak. Ada yang rusak yang tak kalah parahnya. Apa itu? Apa itu, Pak? Nah, mental. Mental sudah rusak. Moral sudah hancur. Bohong sudah menjadi kebiasaan. Ya, bohong terus, bohong. Ya di zaman ini kan hampir semuanya ya Pak ya, betul. Yang tua, yang muda bohong, betul enggak? Orang seperti tidak merasa berdosa berbohong.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, mental ataupun moral, ya, tayangan-tayangan media, pornografi, ya, zina di mana-mana. Ini mental yang rusak, Pak. Ya, mental rusak karena judi, mental rusak karena apalagi, ya, narkotika. Nah, kalau narkotika itu sekaligus dua, Pak, mental dan fisik. Tunggu saja kamu, tinggal menunggu, Pak. Badan itu kurus. Setelah itu ya udah, dengar aja kabar meninggal. Umur padahal baru mungkin 18 tahun, mungkin 22 tahun. Ya Allah. Meninggal si fulan, apa sakitnya? Narkoba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sedih. Betul ya? Kerusakan mental. Nah, jadi dalam kerusakan ini ada yang jadi korban, ada yang jadi pelaku. Bandar, Pak. Begitu. Baik, sampai di sini dahulu kajian kita dan sudah terang di luar ya. Oh iya, silakan Pak, silakan. Iya. Ya. Ya, ya itu memang doanya itu doa-doa yang tidak terkait dengan akhirat ya. Asalkan jangan Bapak bilang semoga Bapak masuk surga. Ah, iya. Ya, ya itu masih boleh. Iya. Menginginkan kebaikan untuk orang tetapi tidak artinya tidak berkaitan dengan soal akhirat. Iya. Lebih bagus lagi, semoga Bapak dapat hidayah. itu itu lebih hebat. Hah? Iya. Baik, ada yang lain? Ada pertanyaan lain lagi, Pak? Jadi ini Al-Qasas ayat berapa tadi, Pak? 77. Ya, 77. Jadi kalau pulang ke rumah dilihat lagi, mudah-mudahan ya kita masih ingat bagaimana maknanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.